wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat rahmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di sini memenuhi undangan saya. Terima kasih banyak sebelumnya Bapak Ibu guru. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekali lagi saya terima kasih banyak di tengah kesibukan Bapak Ibu bisa memenuhi undangan saya di sini, yaitu di mana dalam rangka ini adalah penerapan budaya positif. Oke, jadi forum ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya sebagai guru penggerak. Ini adalah profil saya, yaitu saya bernama Ferry Fernando, tanggal lahir, kemudian bekerja di Simpri Al-Kausar Bandar Lampung. Kebetulan sekarang lagi pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Oke, kemudian di dalam forum ini, jadi dalam proses pendidikan guru penggerak itu ada banyak sekali modul-modul yang harus dibahas, dan di setiap modul itu ada tugas-tugas yang harus dipenuhi. Nah, ini salah satunya adalah tugas namanya aksi nyata, di mana saya ini diminta untuk ada implementasinya terhadap apa yang saya dapatkan dari sejauh ini mengikuti program guru penggerak, dan ini adalah salah satu yang akan saya bagikan ke sebagian, ini mungkin masih sebagian kecil dari warga sekolah kita, yang mudah-mudahan melalui forum kecil ini bisa saling berbagi nantinya di luar ini tentang apa yang akan dijelaskan. Dan satu lagi yang gak kalah penting Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan saya yang paling paham, itu yang pertama. Bukan juga saya yang paling hebat atau yang lain-lain. Tapi kalau yang paling ganteng insya Allah masih bisa bersaing. Oke. Jadi ini kebetulan saya duluan aja. Dan di sini salah satu audiens kita adalah alumni atau guru penggerak angkatan 2. Oke, kita tahu sendiri Ibu Desi yang cantik, tapi programnya boleh. Oke. Jadi kiranya nanti ada penyampaian atau pemahaman saya yang atau mungkin keliru, boleh diberikan penguatan oleh Ibu Desi. Terima kasih. Oke, kita lanjut dalam penerapan budaya positif. Budaya positif. Oke. Di sini ada sedikitnya sub materi yang dibahas tentang di budaya positif. Jadi di budaya positif itu Bapak Ibu ada yang namanya perubahan paradigma belajar. Ada lagi dia tentang disiplin positif. Kemudian ada lagi tentang motivasi perilaku belajar. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya ada lagi posisi kontrol restitusi. Kemudian ada lagi istilah namanya keyakinan kelas. Dan yang terakhir nanti yang kita bahas ada juga namanya segitiga restitusi. Yang biar nggak berlama-lama, di sini yang pertama kita bahas adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah yang pertama. Kita tahu sendiri, kita di sini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka. Memang belum secara sepenuhnya, tapi kita bertahap. Kita kan udah kelas 7, insya Allah tahun pembelajaran berikutnya ke kelas 8, dan begitu terus secara sepenuhnya. Ini kan yang lagi digembor-gemborin ya di kurikulum merdeka, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita sebagian besar sudah kurang lebih tahu lah apa aja
poin-poin dari pelajar Pancasila atau P3, di mana yang kita tahu di situ ada simbol seperti ini, itu menandakan bahwa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, ini adalah tujuan salah satu daripada kita membentuk murid kita itu arahnya ke situ. Insya Allah Al-Kausar ini sekolah kita itu sebelum adanya istilah P3 ini, profil pelajar, kita sudah ngarah ke sana, dan itu salah satu bagian daripada visi SMP Al-Kausar, yaitu Islami. Islami kan pasti di situ harus beriman dan bertakwa. Kemudian ada juga mandiri, di mana anak-anak itu dididik untuk mandiri. Kemudian ada lagi bernalar kritis. Terus ada lagi kreatif. Kemudian bergotong royong. Yang terakhir ada berkebinekaan global. Oke, lanjut. Oke, kemudian di sini ada lagi istilah dalam budaya positif, itu namanya disiplin positif. Apakah makna disiplin yang selama ini kita tahu? Seperti yang dikutip di situ. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina. Nah, insya Allah kayak gitu bacanya ya. Yang artinya adalah ternyata disiplin itu belajar. Itu artinya. Dan berasal dari akar kata yang sama dengan disiple, yaitu yang artinya murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu ajaran tertentu. Mereka harus paham kenapa mereka harus belajar, salah satu contohnya. Berikutnya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Apa itu nanti dijelasin, apa itu dari kedua motivasi tersebut. Kemudian, disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini, namun dalam budaya kita kebanyakan, gak semua lah sih soalnya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang selama ini termasuk saya pribadi sendiri. Saya itu dulu menganggap disiplin itu adalah sesuatu yang harus saya patuhi, dan ada orang yang telah membuat kesepakatan peraturan tersebut. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, jadi itu adalah sekilas tentang disiplin positif. Jadi itu Bapak Ibu secara garis besar, ternyata pemahaman kita sebagian besar tentang disiplin itu ternyata masih ada yang keliru. Berikutnya, oke, di sini ada juga istilah di dalam disiplin itu yang kita kenal, ada namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada lagi yang namanya adalah restitusi. Nah, ini tabel ini adalah perbedaan di antara ketiganya. Oke, mungkin Pak Sartono bisa bacain hukuman di perbedaannya. Yang pertama itu apa? Sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak patuh. Iya, jadi kalau suatu aturan itu dilanggar, maka aturan itu akan tidak berjalan, di mana sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak patuh. Kalau konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian yang berikutnya, mendorong menyalahkan diri. Kalau di konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Yang terakhir untuk restitusi, mendorong disiplin positif. Poin yang ketiga, itu ada anak belajar menyembunyikan kesalahan, di mana dia tahu, ini kalau saya melanggar kesalahan nih bisa dihukum nih saya ini, maka dia terdorong untuk menyembunyikan kesalahannya, mengarah ke sana. Berikutnya, anak belajar taat aturan kalau di konsekuensi,
Di restitusi anak belajar memecahkan masalah. Berikutnya dibuat oleh guru. Kalau di sekolah kan aturan itu dibuat oleh guru. Konsekuensinya dibuat oleh guru dan murid pada konsekuensi. Kalau pada restitusi yang buat itu murid sendiri. Oke, jadi nanti lebih kepada mereka yang buat, insya Allah mereka akan memiliki pemahaman bahwa lebih menghargai apa yang mereka lakukan. Berikutnya, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau hukuman itu seperti itu. Kemudian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Untuk yang restitusi, anak paham bahwa dirinya yang memegang kendali kontrol. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau di restitusi, dia nyaman. Nah, dari ini semua, di sini saya punya sebuah suatu tindakan. Misalkan ada suatu anak itu melakukan suatu pelanggaran atau aturan. Nah, di sini contohnya mencatat. Jadi anak itu disuruh nyatet 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi gitu terus sampai 100 kali kalimat. Kira-kira karena dia terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, aturan itu tuh termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman. Masuk ke dalam hukuman. Oke, nanti kita lihat. Kalau yang kedua nih, dia suruh lari keliling lapangan basket 2 kali karena dia terlambat hadir ke sekolah. Itu masuk ke mana kira-kira? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat semua? Oke. Kemudian yang berikutnya, murid itu disuruh push up 15 menit atau 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika pada masa pandemi. Yang berikutnya, kira-kira sebelum ke berikutnya, itu masuk ke dalam mana ini? Masuk ke dalam hukuman. Oke, nanti saya akan tanyakan alasannya. Berikutnya, mengganti kertas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Masuk ke dalam konsekuensi. Oh, ini kalau saya lihat sepakat semua nih. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol konsekuensi. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berikutnya, ada anak disuruh keliling lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit waktu pelajaran PJOK. Masuk ke dalam konsekuensi. Nanti ada yang saya tertarik dengan jawaban dari salah satu rekan kita, Pak Agus. Kira-kira Pak Agus, apa yang mendasari Pak Agus itu lari keliling lapangan basket 2 kali? Padahal semua lari dia. Tapi pada pelajaran PJOK kok masuk ke konsekuensi? Apa alasannya? Alasannya adalah itu sudah dibuat kesepakatannya antara guru dan murid. Oh, itu alasan yang bagus. Boleh, bisa boleh kasih tepuk tangan. Sekarang coba kita tarik ulang ke atas tabel tadi. Oke, ini perbedaannya tadi ya. Oke, sekarang kita lihat jawabannya yang benar. Oke, kira-kira dari jawaban Bapak Ibu ada poin yang keliru nggak tadi yang dijawab? Tadi yang pertama sepakat itu hukuman. Iya. Yang kedua, tarik paling tertarik itu yang paling bawah tadi ya. Tadi karena ada 2 pendapat yang berbeda. Ada yang sepakat itu hukuman, ada yang sepakat itu konsekuensi. Oke, ternyata dia masuk ke dalam konsekuensi. Kalau saya pribadi, kenapa dia masuk konsekuensi? Konteksnya, dia itu sedang di pelajaran PJOK, di pelajaran olahraga, insya Allah nyambung. Karena memang itu bagian daripada olahraga, gitu. Kecuali kalau ini dirubah, misalkan saya lagi ngajar nih,
Ada anak yang mungkin dia terlambat masuk. Mau saya suruh lari kamu nanti ke halaman depan atau plaza depan. Nah itu konteksnya sudah berbeda. Dia masuknya ke dalam hukuman. Oke, kurang lebih itu ya. Kita lanjut. Di sini kita ke submateri berikutnya, ada namanya teori motivasi perilaku manusia. Ini ada seorang yang namanya Diana Gosen. Dalam bukunya dia menyatakan ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama katanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi atau teori motivasi yang pertama katanya. Yaitu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Oke, sekarang di sini ada kalimat yang mungkin saya dulu waktu pertama kali baca ini saya tercengang. Wah, ternyata ada ya, penghargaan itu ternyata menghukum. Itu di situ saya tertarik pertama baca itu. Saya langsung bercermin, berefleksi ke diri sendiri. Kadang skala kecil lah, di rumah lah. Kadang-kadang tuh anak saya sendiri, ayo nanti dikasih ini. Nah, kadang ternyata itu adalah hukuman ternyata. Kita baca di sini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Oke, jadi di antara ketiga itu kita menjanjikan suatu imbalan. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka akan memilih untuk melakukannya. Itu pendapat dari Al-Fiqh, katanya seperti itu. Kita lanjut. Kemudian Al-Fiqh juga meneruskan bahwa mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi kata beliau seperti itu. Kita lanjut. Kemudian ada teori lagi dari Al-Fiqh mengenai penghargaan itu tadi, di mana katanya penghargaan itu ya nggak semuanya negatif. Penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek saja. Jadi kalau untuk jangka waktu yang panjang itu tidak efektif dengan memberikan penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi terus begitu terus, maka orang tersebut akan bergantung kepada setiap imbalan yang kita janjikan. Kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak dapat penghargaan. Contoh, misalkan nih kita mungkin sebagian dari kita masih kalau bagi rapor itu kadang masih main ranking itu ya. Tapi kalau saya pribadi, insya Allah perlahan setelah saya mengenal ini, saya mulai menghilangkan hal tersebut. Contohnya gini nih, secara mengenai penghargaan ini. Misal yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 itu dapat buku, misalkan. Alangkah sedihnya yang ranking 4 gak dapat apa-apa, padahal selisih nilainya itu mungkin cuma 0, rata-ratanya. Nah itu salah satu daripada benang merah dari maksud daripada yang poin ketiga. Berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah ternyata itu hal yang sama. Hukuman sama dengan penghargaan, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jadi yang mengontrol diri kita sendiri itu adalah diri kita, bukan orang lain. Nah itu maksudnya. Berikutnya,
Ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa di situ? Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Bertahan hidup itu kira-kira apa kebutuhannya kira-kira? Makan, betul, makan minum ya. Itu. Kemudian ada lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Terus ada kesenangan. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia itu tentang kebebasan. Kemudian ada tentang penguasaan. Nah, dari ini semua ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Kita ke sini. Ada contoh kasus di sini. Contoh kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Saya bacakan. Di situ ada Pak Ferry, itu seorang wali kelas atau guru wali kelas 7 SD SMP Al-Kausar pada lalu. Sedang kesulitan dan bingung menghadapi ulah salah satu siswanya di kelas namanya Kamal. Bukan. Kalau Satono langsung udah kembali ke jalan yang lurus. Oke, katanya berapa laporan itu masuk ke saya atau ke Pak Ferry mengenai ulah si Kamal ini. Yaitu Kamal tuh akhir-akhir ini sering sekali meminta bekal makan siang, ngambilin bekal makan siang kawan-kawannya di kelas dengan paksa. Jika Anda menghadapi, jika ini ke kalian yang ada di sini menghadapi situasi semacam yang saya alami, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Kamal melakukan hal tersebut? Kalau kita kebutuhan dasar manusia ini. Oke, ini ada hubungannya ke sini ternyata, Bapak Ibu. Dia itu ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Kita lihat ke sini. Oke, jadi kalau misalkan nih, kalau ditanya ternyata si Kamal itu jawabnya, kenapa kamu ngambil bekal kawan-kawan kamu? Dia jawabnya bisa, karena ibu saya misalkan ngasih bekalnya itu setiap hari itu terus sayurnya, makanya dia itu pengen coba hal yang lain. Jadi makanya itu dia ngambil lauk bekal kawannya. Nah, kira-kira itu kalau dia jawab seperti itu tuh jawaban dia, karena dia pengen nyoba sayur yang lain, karena dia bosan setiap hari dibawain itu. Kira-kira dia ingin kebutuhan dasar yang mana yang ingin dia penuhi sebenarnya? Kalau dia jawabnya kayak gitu tuh, yang mana? Yang kesenangan. Ya, kalau dia jawabnya gini nih, iya soalnya saya itu lapar, nggak bawa nggak dikasih bekal, nggak disangoni dari rumah. Kira-kira kebutuhan dasar mana yang yang ingin dipenuhi oleh si Kamal ini? Yang mana? Kasih sayang. Ada lagi, dia nggak bawa bekal, ngambil lah si sayur kawannya itu, udah ngambil dijejak pulang, nggak sampai kayak gitu. Jadi dia ngambil karena nggak bawa bekal. Kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar yang mana? Penguasaan itu. Penguasaan ada lagi? Enggak, dia ngambil dong karena nggak bawa itu. Oke. Kalau saya lebih kepada bertahan hidup, karena dia nggak bawa bekal. Kalau nggak makan dia lemas, ya lemas dan seterusnya. Jadi bertahan hidup. Kalau misalkan dia itu lebih kepada karena dia jawabnya gini misalnya, oh saya ngambil bekal kawan saya karena ya untuk main-main misalkan gitu, karena dia ini kesana sampai ketawa-tawa, dia anggap itu adalah mainan dia. Seperti kira-kira itu kebutuhan dasar yang mana? Yang mana? Yang kesenangan. Ada lagi kebebasan. Pendapat kita itu memang beragam-ragam. Itu nggak apa-apa. Seperti Indonesia. Indonesia itu indah karena keberagamannya. Kita lanjut. Kemudian ini ada kasus lagi nih tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini ada namanya Queen. Itu salah satu siswa 7F
Dia begitu sesampainya di rumah, jadi ceritanya dia itu pulang sekolah nangis, ngadu sama emak bapaknya, katanya apa dia itu benci atau dia itu nggak suka dengan Pak Ferry katanya gitu. Yaitu seorang gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang beruasa dipenuhi? Jika jawaban anak itu adalah bila Anda berada dalam posisi Pak Ferry dengan mendengar informasi dari orang tua Queen tentang perasaan Queen hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Queen besok ketika dia masuk sekolah agar kebutuhan dasarnya terpenuhi? Misal nih, di sini ada slide-nya untuk lebih jelasnya. Oke, ini adalah jawaban Queen. Dia jawab katanya, Pak Ferry itu benci sama Pak Ferry, nggak suka karena Pak Ferry bilang tidak boleh bersenandung, nggak boleh siul-siul. Ketika pengerjaan ujian di kelas itu harus tenang dan nggak seru jadinya kalau saya nggak siul-siul sampai ujian itu kena marah Pak Ferry. Kira-kira kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh Queen ini kira-kira Bapak Ibu? Kebebasan. Nanti kita lihat jawaban. Kasus kedua, kalau Queen jawabnya gini, kenapa kamu gak suka sama Pak Ferry? Pak Ferry itu gak menyapa saya, katanya waktu di kelas itu. Gak nyapa saya karena saya hari itu ternyata lagi pakai kacamata baru. Tapi Pak Ferry itu gak nyapa saya, biasa aja, padahal belinya jauh dan bagus, katanya gitu. Dia nggak suka, kok saya nggak bisa apa sih? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Queen? Kesenangan, kasih sayang, oke, perhatian, boleh. Lagi, kalau dia jawabnya kayak, saya bosen, belajarnya gitu-gitu aja, Pak Ferry mah. Cuma merhatiin layar mulu katanya gitu. Kira-kira kebutuhan dasar apa kira kalau dia alasannya kayak gini ngasih tahu ke bapaknya nih. Kalau dia bilang bosen dia belajar matematika gitu-gitu aja. Apa kira-kira Ibu Desi bilangnya adalah itu adalah kebutuhan dasar tentang kebebasan. Jadi itu ternyata ingin lebih bebas. Mungkin kolaborasi, mungkin dia ingin belajar matematika kolaborasi dengan olahraga, renang bola. 3 tambah 1, 3 kali rendang tambah sekali 4 ternyata bisa kayak gitu ya. Selanjutnya, saya sebel kata dia jawab gitu. Saya sebel, tulisan saya itu dibilang Pak Ferry sulit dibaca. Ketika saya tunjukkan ke kawan-kawan sampingku. Jadi ketika dia lagi ngasih mungkin kejadian ini adalah lagi nyatet, kawannya terlambat nyatet kasih tulisan dia. Atau sederhananya gini deh, misal saya lagi ngajar tentang menggambar, ada gambarnya, terus dia gambar, terus ditunjukin gambarnya. Ternyata saya nyelontek, gambarnya nggak bagus gitu. Nah, gara-gara omongan itu dia itu nggak suka dengan saya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dia penuhi dengan kejadian seperti itu? Ada pendapat nggak Bapak Ibu? Dia itu nggak suka karena saya pernah bilangin tulisan dia itu kecil nggak bisa dibaca. Kebebasan. Oke, boleh. Coba kita lihat ini. Kita lihat. Wah, ternyata dia penguasaan. Kenapa demikian? Kita coba bedah satu persatu. Jadi Pak Ferry bilang tidak boleh bersenang-senang, itu adalah tentang kebutuhan dasar, tentang kesenangan ternyata. Kemudian Pak Ferry itu nggak nyapa karena dia sebenarnya hari itu lagi pakai kacamata, yaitu kebutuhan dasar tentang kasih sayang dan rasa ingin diterima. Selanjutnya dia bosan, itu adalah tadi benar ini tadi ya. Kawan-kawan jawabnya adalah tentang kebebasan. Nah yang terakhir ini yang nggak disangka-sangka pasti ya. Saya pun sama. Saya membuat slide-nya itu terkecoh. Jadi tentang saya sempat tulisan ternyata itu tentang kebutuhan dasar penguasaan. Dia itu kenapa Ibu Miss Alfi? Alasannya
alasannya apa? Kira-kira kawan-kawan, kenapa kok dengan jawaban seperti itu adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan daripada Miss Alpi? Saya sebel, tulisan saya dibilang Pak Ferry sulit dibaca. Ketika saya tunjukkan ke kawan samping. Nah, kalau saya memahami ini adalah dia itu tuh ingin menunjukkan apa karyanya, yaitu kepada kawannya bahwa sebenarnya itu dia tuh mau ngasih tahu tulisan dia itu atau gambar dia itu bagus, ingin apa namanya suatu pengakuan, tapi malah dibilangin tulisannya kecil, bahkan dibilang nggak bisa dibaca. Jadi lebih kepada penguasaan. Itu juga tadi Pak Ferry. Gimana? Pak Ferry Iya. nggak menyapa saya, kan saya hari itu berkata sama Pak Ferry. Saya larinya ke kebebasan bahwa kenapa Pak Ferry nggak menyapa? Kan saya bebas mau pakai kacamata apa saja sampai nggak menyapa tadinya. Jadi menurut Miss Alpi, poin kedua itu adalah salah satu kebutuhan dasarnya itu sebenarnya lebih kepada kebebasan. Tapi karena mungkin di situ jawabannya kasih saya karena kurang terima, jadi akhirnya kasih saya besar ya. Iya, bisa. Dan menyapa. Terima kasih banyak pendapat yang lainnya Miss Alpi. Selanjutnya, Pak Ferry, gimana Bu? Ada apa bagus? di situ kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ya betul. Kalau yang namanya kebutuhan dasar berarti kan dasar yang memang semua manusia itu punya kan ya. Iya. Nah itu dia dasar apa? Kok bisa nyampaikan berdasar dari beberapa lima tadi ya? Hanya beberapa saya yakin sih benar bukan itu untuk umum ya. Iya. Tapi sampai kebebasan, penguasaan. Nah itu teorinya dapat dari mana tuh? Teori ini, Iya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Teori ini jadi tentang kebutuhan dasar manusia itu teorinya ya kalau ini munculnya dari mana itu dari apa namanya modul apa sih bahasanya ya? Penyusun modul yang salah satunya adalah tentang budaya positif. Itu ada kebutuhan dasar manusia. Jadi Dia kan nggak ngomong menurut. iya, wajar tuh timbul pertanyaan tersebut wajar ya. Bahkan saya nanti ada suatu materi namanya segitiga restitusi. Kenapa segitiga? Kenapa nggak segi empat? Saya tuh kadang terpikir seperti itu. Kenapa segitiga? Nanti kasih literaturnya kasih ke Pak Agus. Oke, siap. Nanti ada siap ya. Oke, lagu pertanyaan itu salah satu bahwa dia fokus mengikuti itu ya. Oke, selanjutnya. Ini tadi udah selanjutnya. Nah ini ada lagi poin selanjutnya tentang budaya positif, yaitu posisi kontrol restitusi, di mana di dalam ini ada yang dikenal dengan penghukum, terus ada juga dikenal dengan pembuat merasa bersalah. Maksudnya sih pelaku merasa apa menjadi bersalah, dia mikir oh iya salah. Terus apa posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Yang berikutnya sebagai maksudnya sebagai teman. Ada lagi sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir ya sebagai manajer. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada sebuah tabel tentang 5 posisi kontrol, yaitu ada yang saya jabarkan tadi. Kemudian ini adalah poin-poinnya. Dimana kita lihat poin yang pertama saja. Di situ ada guru berbuat motivasinya. Kemudian apa identitas akan gagal jika kita apa berbicaranya sebagai posisi kita itu penghukum, yaitu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu akan apa membuat identitas si pelaku dan identitas itu akan gagal seperti itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di situ
berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa, seharusnya tuh kamu nggak gitu dan seterusnya. Kemudian ibu lanjut lagi, ibu kecewa dengan bla 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 bla. Berikutnya posisinya sebagai teman, itu ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau, contohnya kita menghitung dan mengukur. Berikutnya adalah menghargai diri sendiri, yaitu kita posisinya sebagai manajer, yaitu identitas akan berhasil atau sukses, yaitu kontrol diri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dibuat oleh anak tersebut. Oke, di sini ada semacam saya tadi tabel pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan. Dan siapa yang mengatakan kira-kira dengan ucapan seperti itu dengan 5 posisi kontrol tadi? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah dan seterusnya itu. Nah kira-kira kalau di sini ada pernyataan seperti ini, itu tuh siapa yang mengatakan seperti itu yang berat? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira dia itu posisinya sebagai gimana? Sebagai penghukum. Kalau kayak gini dia membuat rasa bersalah, boleh. Oke, Kak, saya terima, tampung semua jawaban. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira siapa kira posisi dia itu sebagai penghukum, kata Pak Fatoni. Selanjutnya, ayolah lakukan dengan ibu bapakmu di kampung. Kira-kira sebagai sekelik sama dengan teman. Lupa tadi aja. Oh, apa aja tadi boleh lihat lagi. Ada manajer, pemantau, teman, dan seterusnya, penghukum, pembuat rasa bersalah. Gimana Dayan, Miss? Pembuat rasa bersalah. Ganti. Oh ganti, boleh kita ralat lagi nanti ya. Ada jawaban dulu kok nggak apa-apa. Kita jadi ada yang saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Ada perubahan? Oh, membuat orang itu nanti jadi kenapa? Aku bisa berkue kayu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu bapakmu di kampung. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai yang jawab kita. Gimana? Masuk. Ada yang meleset gak kira-kira? Ada. Di poinnya ke berapa? Aman ya? Oke, jadi yang pertama itu ternyata membuat orang menjadi merasa bersalah. Pak Haji nanti minta tolong untuk 2 kali atau 3 kali. Selanjutnya ada lagi tentang budaya positif, itu adalah keyakinan kelas. Oke, di sini ada kutipan, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah kita langsung saja, nanti ada penjelasannya. Oke, jadi pembentukan keyakinan kelas itu ada tahapan-tahapan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Gimana? Lanjut. Yang keempat, keyakinan kelas baiknya sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah dengar keyakinan kelas? Belum. Oke, jadi di sini penjelasannya.
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada praktek saya menerapkan keyakinan kelas di kelas saya, kemudian di kelas 7M. Jadi keyakinan kelas itu saya menjelaskan ke anak-anak bahwa gak ada kata terlambat. Meskipun udah semester genap, tapi keyakinan kelas baru dibuat baru semester genap ini baru dibuat, sedangkan pembelajaran sudah berjalan hampir 2 semester. Saya itu menjelaskan ke anak-anak tentang bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas di kelas kita, yaitu anak-anak itu saya kasih lembar kertas kecil untuk diisi, di mana isinya itu adalah anak-anak saya minta untuk menuliskan. Jadi kelas impian menurut mereka sendiri itu mau yang kayak mana, silahkan ditulis. Cuman saya kasih batasan waktu itu satu anak satu kelas impian. Jadi anak-anak itu tulis semuanya, terus udah itu saya minta anak-anak untuk nempelin semua kelas impiannya ke depan, ditempel semuanya. Nah di tengah nempel itu saya kelompokkan. Nah ini adalah proses pengelompokan, karena ada peluang kelas impian anak-anak itu ada yang sama kadang-kadang. Jadi saya kelompokin biar enak dilihat. Nah sesudah itu ada aturan bahwa tadi keyakinan kelas itu condong kepada kalimat-kalimat yang positif. Jadi kalau misalkan kita menghindari, ada salah satunya kata tidak. Misalkan tidak boleh terlambat. Jadi kata salah satu siswa di kelas saya itu, dia nulisin kayak gitu, tidak boleh terlambat. Nah di situ saya membuat perubahan supaya kalimatnya lebih positif. Jadi saya rubah menjadi disiplin waktu seperti itu. Jadi kita menghindari keyakinan kelas itu kalimat-kalimat yang negatif, sehingga dirubah jadi kalimat positif. Nah nanti kalau sudah semuanya diralat, jadi nggak semuanya bisa diambil. Jadi kadang-kadang anak itu nulis kelas impian main-main, ada juga yang kayak gitu. Cuma kita eliminasi. Selanjutnya setelah itu, jadi perwakilan daripada siswa di kelas itu tanda tangan bahwa kita komitmen kelas 7F, semua warga kelas 7F itu komitmen untuk menegakkan atau mematuhi keyakinan kelas yang mereka sendiri buat, seperti itu. Jadi mudah-mudahan sebenarnya saya ada impian di tahun ajaran baru kita nanti itu semua guru yang ada di sekolah kita itu bisa tahu lah tentang prosedur pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua kelas itu punya keyakinan kelas semua, itu bakal luar biasa bagusnya. Jadi anak-anak itu buat sendiri, kita nanti yang memilah-milah mana yang perlu perbaikan, seperti itu. Jadi bukan saya yang buat ini anak-anaknya. Nah ini nanti kalau udah jadi, karena kan tulisan anak-anak kadang ada yang nggak rapi dan seterusnya, itu dibuat lagi, diulangi, dibuat mana yang sudah disortir, baru ditempel di mading, ditempel yang rapi, udah itu tanda tangan, seperti itu. Keyakinan kelas itu sama dengan komitmen bukan yang sebelumnya pernah kita buat Iya betul, kesepakatan kelas. Cuman istilahnya di kami adalah keyakinan kelas. Oke, kemudian ada lagi namanya restitusi. Istilahnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu menurut dosen. Selanjutnya ada ciri-ciri restitusi itu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, memperbaiki hubungan.
Seterusnya tawaran, bukan paksaan. Jadi tawaran. Berikutnya restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu ada poinnya, ada namanya. Yang pertama adalah validasi kebutuhan. Yang kedua ada menstabilkan identitas. Yang ketiga tentang menanyakan keyakinan. Jadi pada validasi kebutuhan itu salah satu ungkapannya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misal Anda melakukan sebuah pelanggaran. Jadi kalau kita mengikuti prosedur segitiga restitusi itu seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti ada prakteknya saya. Berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setiap yang dilakukan, sesuatu yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Itu yang pertama. Yang berikutnya ada menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata kuncinya. Yang berikutnya ada menstabilkan identitas. Kata kuncinya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu kata kuncinya ada 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu adalah tentang segitiga cara kita menangani. Oke, ini adalah salah satu praktik saya tentang segitiga restitusi. Nah, ini ada murid saya ini melanggar keyakinan kelas, yaitu tentang dia ini 2 siswa ini melakukan pelanggaran yang berbeda. Yang sebelah kanan ini dia melakukan pelanggaran, yaitu ketika di jam pelajaran dia nggak ada di kelas. Dan yang ini tentang perundungan. Jadi dengan 2 anak ini tuh saya mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Jadi saya praktekkan ini dalam urutan. Pertama itu saya validasi kebutuhan. Kalau ini namanya si Satria. Nah, saya tanya ke dia, ada videonya, nanti saya tampilkan tapi online. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu ngelakuin kok waktu jam pelajaran kamu nggak ada di kelas. Itu yang pertama saya lakukan ke dia. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Ini saya terapkan di sana. Dan setelah itu ada semacam testimoni yang saya ambil dari sekian pertanyaan yang saya berikan. Nanti di akhir ada testimoninya. Oke. Selanjutnya, oke. Di sini ada testimoni yang restitusi yang keyakinan kelas itu. Ini ada testimoni tentang kegiatan keyakinan kelas yang ada di 7F. Aduh, ini balik nih. Kok nggak ada suaranya? Oh ya, soalnya. Oke, nggak apa-apa. Intinya. Nama saya Fania Putri, kelas 7F SMP Al-Kausar. Saya mewakili kawan-kawan saya setelah kami menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas bersama Pak Ferry. Pendapat saya sangat senang karena dapat mencurahkan pendapat tentang kelas game saya. Kegiatan ini sangat menyenangkan karena bisa membuat keyakinan sendiri, kelas, dan disepakati bersama-sama. Oke. Jadi ya
itu adalah testimoni tentang kegiatan setelah mereka bareng-bareng berkeyakinan. Ternyata mereka itu senang bisa nulis kelas impian mereka masing-masing dan disepakati bersama-sama. Ini adalah sampel dari keterangan mereka sendiri. Harus nipu ya. Kemudian ada lagi. Oke. Ini ada testimoni tentang segitiga restitusi. Setelah saya melakukan diskusi disiplin pasca tentang pelanggaran yang pernah saya buat, saya tetap merasa nyaman meskipun saya menyadari telah melanggar peraturan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas dan saya akan mengajak kawan-kawan untuk menegakkan keyakinan kelas. Oke, jadi intinya dari ini adalah setelah saya menerapkan segitiga restitusi itu, sebenarnya itu adalah semacam sidang kecil lah. Tapi dengan penerapan itu anak itu santai ternyata. Dia jadi dia sadar bahwa dia itu melakukan kesalahan, di mana mereka itu sudah punya keyakinan kelas sendiri tapi dia melanggar seperti itu. Dan alhamdulillah dengan penerapan itu anak-anak tetap nyaman. Oke, sekarang di tahap terakhir yaitu adalah ini dia. Terima kasih sebelumnya waktunya kita kiranya ada kawan-kawan sekalian yang punya pertanyaan atau kita diskusi terkait dengan apa yang sudah dipaparkan di depan. Boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan. Ya, restitusi itu apa sih? Oke, restitusi itu apa? Bagus pertanyaan. Restitusi itu sebenarnya lebih kepada ya kalau kita itu lebih kepada memperbaiki citranya lah ya. Jadi lebih kepada situ. Kalau di sini pengertiannya akan tadi Mr. Ade. Restitusi. Nah, ini ciri-cirinya Mr. Ade. Oke, nah ini restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu maksudnya restitusi. Contohnya, kalau ke dalam contoh dia lebih kepada praktek ini. Jadi restitusi itu Mr. Ade ada tahapannya namanya segitiga restitusi, yaitu lebih ke penerapan jika anak kita ada yang melanggar keyakinan kelas. Oke. Keyakinan misalkan ini, keyakinannya ada di mana? Anak saya ini melakukan pelanggaran melanggar keyakinan kelas, yaitu satu itu bolos dari kelas. Kemudian yang satunya perundungan. Dengan menerapkan tahapan segitiga restitusi, alhamdulillah anak-anak dalam proses itu dia nyaman dan mengakui kesalahannya untuk memperbaiki apa yang memang seharusnya mereka lakukan seperti itu. Ada lagi? Cukup? Oke, demikian. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk kawan-kawan yang berprofesi sebagai guru, mohon saling berbagi apa yang didapat dari sini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala mungkin ada yang kesalahan saya dalam memaparkan atau seberapa. Maka Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau Oke, ceritanya Pak Yandi. Pak Yandi di sini aja sih. Tapi Pak Yandi Berapa menit itu? Ini apa gua
mau casati ini. Merekam nggak tadi 10 menit? Rekam. Ini nggak ada orang, Mbak. Terus wes fotonya, apa fotonya?
nama saya Fatih Satria Gali. Saya dari kelas 7F. Setelah saya melakukan diskusi disiplin positif bersama Pak Ferry tentang pelanggaran yang pernah saya buat, saya tetap merasa nyaman meskipun saya menyadari telah melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Saya berjanji tidak akan melanggar keyakinan kelas, dan saya akan mengajak kawan-kawan untuk menegakkan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.